Oke, Mbak langsung saja ya. Di sini sebelumnya Mbak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Jadi, sekarang silahkan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Oke, hari ini kita akan membahas untuk TKA, khususnya adalah untuk mapel kimia ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita membicaranya, di sini izinkan dulu Mbak akan memperkenalkan diri ya. Nah, ini Mbak mau share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan belum, Dek, di situ share screen-nya? Sudah. Sudah, Mbak. Ya, oke. Pokoknya sesuai dengan pesan Mbak ya. Nanti kalau misalnya share screen-nya hilang atau gimana, nanti silahkan langsung bilang aja. Gitu. Oke. Sebelumnya ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelumnya Mbak mau perkenalan dulu. Mungkin kalau yang sebelumnya sudah pernah di Sigma sudah kenal dengan Mbak ya. Jadi Mbak juga mengajar di Sigma khususnya untuk mapel kimia, kemudian untuk TKA, kimia juga, terus untuk PU ya, untuk penerapan umum. Cuman sekarang karena Mbak tidak berdomisili di Banjar, jadi kita belajarnya via online gitu ya. Sebenarnya perkenalan dulu, nama Mbak adalah Mbak Anissa, Anissa Krisdianti. Nah, Mbak juga menjadi admin di situ ya. Boleh panggil Mbak Ica, boleh Bu Ica, boleh Bu Anissa gitu ya. Silahkan senyamannya saja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya boleh juga chat juga lewat WA ya. Di situ sudah ada WA-nya. Mbak juga sebagai admin di situ. Jadi silahkan kita bisa menggunakan grup sebagai alat komunikasi di situ gitu ya. Nah, setelah perkenalan ini kita langsung aja membahas untuk TKA kimia ya. Jadi sebenarnya kalau tahun kemarin itu memang tidak ada yang UTBK gitu ya, ada TKA kimianya. Nah, sekarang untuk materi TKA kimia itu sendiri ada beberapa materi yang akan dipelajari gitu. Secara umum nanti di sini ada atom dan ikatan, stoikio, kimia organik, kimia analitik, dan kimia fisik. Jadi nanti ini mencakup untuk materi dari kelas 10 dan kelas 11. Dan kalaupun mungkin nanti pendalaman materinya akan lebih jauh lagi, itu pasti tidak jauh dari yang ada di SMA, seperti itu. Nah, ini adalah untuk sedikit terkait dengan TKA kimia ya materinya. Untuk soal yang akan kita bahas malam ini, nanti ada 20 soal, itu ada beberapa materi, tetapi mungkin belum mencakup keseluruhan materi ya, karena biasanya dalam satu paket soal itu, untuk TKA kimia tidak semua materi dikeluarkan, jadi hanya beberapa materi saja, seperti itu. Nanti kalau dikeluarin semua materinya nggak cukup waktunya gitu ya. Oke, Mbak yakin juga kalian sudah mengerjakan ya? Sudah mengerjakan belum, Dek? TO-nya? Sudah, Mbak. Sudah. Di situ ada nilainya nggak kimianya? Ada. Ada. Ada yang betul semua nggak? Aku enggak. Ya, nggak apa-apa ya. Makanya kita belajar malam ini, oke? Nah, sekarang Mbak langsung aja mulai dari nomor satu. Ini Mbak scroll ke bawah, muncul nggak di situ, Dek? Ada gangguan tidak? Tidak muncul, Kak. Oke. Nah, di sini dari nomor satu dulu ya. Mohon maaf ini ada suara-suara ya dari masjid tidak mengganggu kita ya, jadi tidak apa-apa. Nah, untuk nomor satu, di sini ini bahas terkait dengan ikatan hidrogen. Kalau misalnya kita bicara ikatan, itu pasti kita belajar di kelas berapa itu? Kelas 10 ataupun mungkin ada yang di kelas 11 semester satu ya? Ya enggak? Jadi ini adalah terkait dengan ikatan. Kemudian di sini terkait dengan ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita tahu pasti di sini ada pengertian dari ikatan hidrogen itu sendiri. Dari namanya itu sudah jelas ada kata hidrogennya. Pasti di sini adalah ikatan yang melibatkan unsur hidrogen. Gitu ya. Atau sebenarnya ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen
gitu ya. Dengan atom yang elektronegativitasnya tinggi. Nah, meliputi apa saja gitu ya. Itu biasanya adalah NO dan F. Kenapa kok dia tinggi? Sebenarnya karena dia punya pasangan elektron bebas. Jadi dia bisa berikatan dengan yang lainnya ketika bentuk molekul, salah satunya adalah dengan hidrogen, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Kemudian, ciri khasnya apa untuk ikatan hidrogen? Jadi, ciri untuk ikatan hidrogen itu sebenarnya berkaitan dengan titik didih. Ikatan hidrogen itu memiliki ikatan antar molekul yang kuat. Berarti kalau kuat, secara otomatis ketika dia mau memutuskan ikatannya, pasti membutuhkan energi yang besar. Ya apa enggak? Jadi, kalau ikatan hidrogen itu adalah yang kuat, pasti dia memiliki titik didih yang tinggi. Titik didih yang tinggi. Artinya, di sini kita harus mencari yang memiliki titik didih tinggi. Titik didih yang tinggi berarti yang mana itu? Yang titik didihnya tinggi. Kita lihat di sini kan ada data terkait dengan titik didih ya. Berarti yang paling tinggi kita tandai saja ini pasti nomor 1 dan nomor 3. Nah, artinya di sini yang memiliki ikatan hidrogen ditandai dengan titik didih yang tinggi itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Atau jawabannya berarti adalah yang B. Kemarin ada yang sudah jawab B? Atau jawabnya masih salah kemarin yang ikatan hidrogen nih? Masih salah. Masih salah. Tapi sekarang udah tahu ya. Pokoknya ikatan hidrogen itu ikatan yang kuat. Otomatis kalau mau melepaskan pasti butuh energinya besar atau suhunya tinggi. Maksudnya tuh gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 2. Kalau ini nomor 2, ini berkaitan dengan sifat fisik dari dua buah zat. Sebenarnya ini masih masuk ke dalam materi ikatan ya, karena ikatan itu sebenarnya adalah ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan logam, dan antar molekulnya nanti salah satunya adalah ikatan hidrogen yang tadi kita pelajari di nomor 1, begitu. Jadi di sini sudah Mbak tampilkan, bisa kita baca bersama di sini ada sifat-sifat yang berikatan ion kovalen polar dan kovalen non polar. Sebenarnya kalau misalnya ikatan ion, itu pasti kalian sudah tahu itu adalah ikatan antara siapa? Logam dengan non-logam. Ketika kovalen, itu adalah antara non-logam dengan non-logam. Jadi sebenarnya ada dua. Tetapi untuk kovalen dibedakan menjadi dua jenis. Karena ketika ion, pasti dia akan larut dalam air. Nah, kemudian di ikatan kovalen itu terdapat dua jenis. Jadi ada yang larut dan yang tidak larut dalam air. Yang larut itu kita sebut sebagai polar, yang tidak larut kita sebut sebagai senyawa kovalen non polar. Kemudian di sini daya hantar listrik. Sebenarnya daya hantar listrik itu kan dilihat dari apa? Dari ion-ion yang terdapat dalam suatu larutan ketika dia itu larut, membentuk ion-ionnya. Jadi ketika dia adalah berikatan ion, pasti membentuk ionnya sehingga memiliki daya hantar listrik. Kemudian untuk polar itu juga bisa menghantarkan listrik meskipun kovalen karena dia itu ada kovalen polar yang larut dalam air. Jadi membentuk ionnya juga. Tetapi untuk non-polar dia tidak larut dalam air sehingga di larutan aja tidak terbentuk ionnya ya, apalagi dia akan menghantarkan listrik. Jadi dalam bentuk larutan dan lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik. Atau sebenarnya bisa kita tandai ini dapat menghantarkan listrik. Ini ya, sorry ini ada typo.
Nah, ketika larutan dan lelehan. Tetapi untuk kovalen yang dapat menghantarkan listrik itu adalah larutannya. Larutannya saja yang bisa menghantarkan listrik. Tetapi nonpolar itu tidak bisa menghantarkan dalam segala bentuk. Jadi, kembali lagi ke soalnya, kita lihat daya hantar lelehannya untuk zat A ini ternyata dia bisa menghantarkan listrik di keduanya. Artinya, dia pasti apa? Ion atau kovalen polar. Ada dua kemungkinannya. Berarti pasti jawabannya adalah yang ion. Ya enggak? Karena apa? Karena kalau kovalen polar itu lelehan tidak menghantarkan, hanya larutannya saja. Tetapi di sini keduanya menghantarkan. Pasti ini adalah ion yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menghantarkan pada dua kondisi, artinya mau lelehan mau larutan itu dia tidak menghantarkan listrik, berarti dia kovalen non polar. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 itu jelas adalah option yang A. Gini ya. Jadi kalau dari sifat fisiknya berarti tinggal lihat aja. Kalau daya hantarnya keduanya berarti ion. Kalau hanya larutannya berarti adalah kovalen polar. Ketika tidak menghantarkan keduanya Bisa udah email dia. Yaudah pergi terus. berarti kovalen non Kalau nggak nampak juga. seperti itu. Emang ada video, karena dibilang videonya lagi bermasalah nih. Itu kak mana? Nggak tahu dia. Biasa ada dia sini ya. Oke deh, Ya kan boleh dibilang minta lagi tolong itu dibilang audionya dimatikan dulu ya. untuk rekamannya sementara belum bisa. tuh, Jadi jalan zoom kamu aja. tuh. Dadah, ini kan. Oke deh, Elva minta tolong itu dimatikan dulu ya suaranya ya. Enggak kan? Kecil kali kok suara. Enggak, kamu Gimana? dia. Kecil kali suara. Udah besar nih ya. Besar di sini. Mana? Bisa tadi. Ya udah coba besarkan. Yes, yes. Sama Oke. kayak kami belajar sama ibu guru. Oke, sekarang kita lanjut untuk nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 3 di sini, ini adalah membahas terkait dengan bentuk molekul. Jadi ini masih dalam satu bab yang sama dengan ikatan ya. Karena dalam ikatan itu kita belajar tidak hanya ikatan saja, tetapi ada hibridisasi, kemudian ada bentuk molekul, kemudian ada kepolaran senyawa. Nah, di sini ini kita membahas terkait dengan bentuk molekul. Tidak awas, Bu. Kedua unsur tersebut berikatan sesuai dengan aturan oktan. Di sini kebetulan Orangnya kok nggak ada video, berarti kami nggak usah ada video hidrogen enggak lah. dan klorin ini dia sudah dilengkapi dengan konfigurasinya. Jadi kita tidak perlu membuat konfigurasinya seperti itu. Ini adalah konfigurasi yang SPDF ya. Kemudian di sini sebelum kita mencari bentuk molekul, langkah pertamanya adalah kita harus tahu elektron valensi. Ada yang masih ingat nggak? Elektron valensi itu pengertiannya apa? Kulit terluar. Iya, elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, di sini elektron pada kulit terluar, jika kita lihat untuk atom N, sebentar ya, Dek. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini berarti yang paling luar itu ada 2s2 dan 2p3 atau elektron valensinya berarti adalah 5. Kemudian untuk Cl sendiri, berarti di sini elektron valensinya itu terdapat pada kulit ketiga. Nah, di sini Mbak bold aja. Berarti di sini nanti untuk elektron terluarnya berjumlah 7. Nah,
Untuk mengetahui bentuk molekul, sebenarnya kita bisa menghafal tabel ya. Tapi kalau misalnya bingung, kita bisa menggambar struktur Lewisnya saja. Kita tahu di situ, N, dia itu memiliki 5. Ya enggak? 5 elektron valensi. Kemudian Cl memiliki 7 elektron valensi. Atau ketika kita buat struktur Lewisnya, berarti di sini N ini memiliki 5 elektron valensi. Mbak buat ini sebagai warna hitam ya. Ini ada 5. Kemudian dia berikatan dengan Cl. Valensinya 7. Berarti dia itu bisa memberikan 1. Nah, di sini berarti karena belum ada 3 elektron yang berpasangan, berarti dia pasti akan terletak di situ Cl-nya. Nah, atau kalau kita buat bentuknya seperti ini. Ini adalah Cl. Atau di sini, masih ingat nggak? Kita bisa menentukan dengan rumusnya. Ada rumus namanya VSEPR. Di sini bisa dilihat PEI dan PEB-nya. Masih ingat nggak? Kalau untuk NCl3 atau senyawa yang terbentuk, berarti PEI-nya ada berapa, PEB-nya ada berapa? PEI adalah pasangan elektron ikat, berarti yang berikatan. Yang berikatan di sini ada berapa? Berarti ada 1, 3. 2, 3. Ya enggak? Nah, berarti di sini PEI-nya ada 3. Kemudian PEB-nya itu ada berapa? Ada 1. 1. Iya, karena yang tidak berikatan hanya ada 1. Yang tidak berikatan adalah yang ini. Ini Mbak kasih unjuk ya. Nah, yang merah adalah PEI, yang biru ini adalah, kebalik. Nah, PEB, kemudian ini adalah PEI. Atau kita juga bisa membuat rumusnya. Rumus itu menggunakan AX. Masih ingat nggak rumus VSEPR-nya? Itu bisa A, X, M, kemudian E, M. Atau ini kita buat N aja, yang ini M. Nah, N itu menunjukkan banyaknya dari pasangan elektron ikat. Atau AX kalau kita tuliskan sesuai dengan senyawa yang sudah kita buat ya, berarti ini X-nya ada 3, kemudian E-nya ada 1, atau AX3E sebenarnya. Terus bentuknya apa? Sebenarnya ketika kita sudah menghafal tabelnya, AX3E itu sebenarnya bentuknya adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Tetapi kalau kalian masih bingung, kita bisa membuat bentuknya saja seperti ini. Ini adalah N. Kemudian, dia memiliki pasangan elektron bebas, berarti di sini ada PEB-nya. Kemudian, dia berikatan dengan Cl sebanyak 3. Sebenarnya ini karena 2 dimensi ya, tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya ketika 3 dimensi, nanti akan lebih terlihat. Nah, bentuknya adalah trigonal piramida atau piramida, tetapi bawahnya itu adalah trigonal. Nah, seperti ini. Jadi bisa disimpulkan senyawa yang mungkin terbentuk gitu ya, itu adalah trigonal piramida. Karena seperti piramida tapi alasnya trigonal seperti itu. Atau bisa juga dituliskan sebagai segitiga piramida. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang option B. Gitu. Terus lanjut lagi untuk nomor 4. Nah, di sini sebenarnya ini sudah pernah kalian pelajari pasti di struktur atom. Jadi struktur atom itu nanti mempelajari juga tentang dia itu elektron valensinya berapa, struktur Lewisnya, ion yang terbentuk, golongan periode, letak dalam tabel periodik seperti itu ya. Nah, di sini untuk nomor 4 ini terkait dengan
penentuan golongan dan periode. Sebenarnya penentuan golongan periode itu sangat mudah. Jadi kalau periode itu kita lihat dari kulit dari atom atau jumlahnya. Jumlah kulit. Jadi kalau misalnya kulitnya itu ada 3 ya pasti dia berada di periode ketiga. Kulitnya 4 pasti dia akan berada di periode keempat. Yang mungkin membedakan sedikit itu adalah golongan. Tapi bedanya nggak banyak ya kalau golongan tuh tinggal lihat dari konfigurasinya saja. Golongan ini menggunakan konfigurasi terakhir. Nah, ketika dia itu adalah S dan P, S atau S dan P, maka dia akan masuk ke dalam golongan A. Tetapi ketika dia konfigurasi terakhirnya adalah S dan D, nah maka akan masuk ke dalam golongan B. Jadi ini konfigurasi terakhir atau pasti sama dengan elektron terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini untuk X, dia itu memiliki nomor atomnya adalah ini harusnya ini ya, Dek. AR-nya bukan 18 ya. Ini ada kesalahan penulisan saja. Nomornya adalah 19. Ketika kita membuat ini, berarti kita harus membuat konfigurasinya. Sebenarnya ketika dia adalah 19, kita bisa meringkas menggunakan AR ya. Karena AR itu adalah 18. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian boleh membuat dari awal saja. Nah, jadi bisa dibuat 1S2. 1S2. Kemudian 2S. 2S2. Ya, 2S2. Kemudian 2P. 2P6. Ya, 2P6. Terus lanjut lagi ke 3 ya. Berarti 3S. 2. Kemudian 3S6. 3P6. setelah 4. P, berarti kita masuk ke 4S. 4S2. S-nya berapa? Apakah 2? Kita lihat jumlah elektronnya sudah berapa itu? Iya, 10. harusnya Ada 1. 1. Betul. Berarti yang kita pakai adalah ini. Ya enggak? Ya. S1. Berarti periodenya karena kulit terluarnya adalah 4, pasti periode 4. Terus karena di sini valensinya 1, pasti golongannya golongan 1. Iya enggak? Golongan 1. Iya, berarti periodenya berapa? Periode 4. Golongan 1A. Golongan 1A, betul. Karena dia S, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 itu adalah yang A. Udah banyak yang benar nih kemarin kayaknya. Udah banyak yang benar belum nih kemarin? Oke, lanjut lagi ya. Untuk nomor 5, nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir ya. Jadi silahkan diperhatikan dulu. Nanti kalau mau sambil kita diskusi pas kita bahas soalnya nggak apa-apa. Tapi untuk sesi tanya jawab nanti ada di akhir gitu ya. Nah, di sini harga keempat bilangan kuantum. Elektron terakhir dari atom S di sini berarti karena nomor atomnya adalah 16, berarti kita harus membuat elektronnya itu adalah 16 ya. 16. Iya. Iya. Kita kopas aja dari yang ini karena sama, bedanya cuma dikit aja nanti di sini. Nah, untuk S karena 16 berarti 1S2, 2S2, 2P6 ini sudah 10 ya. 3S2 harusnya di sini 3P berapa? Bukan 6 karena harusnya 16 totalnya. Berarti 3P4 ya. Supaya totalnya itu adalah 16. Berarti nanti yang kita pakai untuk mencari 4 bilangan kuantum itu adalah konfigurasi terakhir.
Atau berarti yang kita pakai nanti adalah yang 3P4 untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Jadi nanti fokusnya ya hanya di 3P4 saja, seperti itu. Terus di sini bilangan kuantum itu kalau di soal kan hanya N, L, M, S gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah mencakup 4 bilangan kuantum. Untuk yang pertama, N itu adalah bilangan kuantum utama. Ini dilihat dari kulitnya. Jadi ketika ini 3P4, nah berarti N-nya itu adalah sesuai dengan angka yang ada di depannya. Berarti ini berapa? Berarti 3. 3, iya. Berarti di sini nilai N-nya adalah 3. Jadi kalau kulit berarti menyesuaikan seperti itu. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L ini melambangkan dari subkulit. Subkulit itu yang kita kenal sebagai SPDF. Jadi kalau S nanti nilainya 0. Kalau P nilainya 1. 1. Kalau D nilainya 2. Kemudian kalau F berarti nilainya adalah 3. Berarti kalau di sini P pasti nilai L-nya adalah berapa? 1. Iya, 1. Jadi sebenarnya kalau L-nya nanti 0, min 1 bisa kita reduksi jawabannya. Gitu ya. Tapi kita harus paham kenapa kok jawabannya adalah 1. Kemudian magnetik, ini adalah menunjukkan orbital tempat elektron terakhir. Jadi karena di sini kita tahu bahwa subkulitnya itu adalah P. P itu berarti memiliki berapa ruang kalau P? 3 ruang. Ya, punya 3 ruang. Berarti kita gambar dulu 3 ruangnya. Kalau sudah terbiasa, sebenarnya nggak perlu kalian gambar itu nggak apa-apa. Tapi untuk mengantisipasi kesalahan ya, daripada kita bayangin tapi salah orbitalnya, nanti kita buat aja gambarnya. Ini sebenarnya angka 1 itu menunjukkan untuk orbitalnya. Kalau di sini sebelah kanan itu +1. Kemudian sebelah kiri berarti -1. Kalau D berarti nanti -2, -1, 0, +1, +2, seperti itu. Kemudian ternyata elektronnya ada 4 ya, yang ada di orbital P. Berarti kita harus memasukkan, ingat masukinya harus satu-satu setengah penuh dulu. Berarti dari -0 baru positif. Ya enggak? 1. Kemudian ini masih sisa 1, berarti pasti di Min 1. 1. Ya, terakhirnya adalah -1. Atau di sini berarti nilai dari bilangan kuantum M-nya adalah Min 1. Kemudian spin-nya kita lihat arahnya kemana nih? Spin Min itu setengah. menunjukkan arah. Min setengah Min spinnya. setengah. Karena ke bawah ya. Kalau Iya. misal ke atas nilainya adalah Plus positif. setengah. Iya. Setengah. Tapi kalau arahnya ke bawah itu nilainya adalah Min negatif. setengah. Iya, berarti mana jawabannya untuk nomor 5 ini? Berarti jawabannya adalah yang B. Sebentar, sorry. 3, 1, -1. Kak, bentar, Kak. Sebentar. Tidak ada jawabannya ya di sini ya? B enggak sih, Kak? 3, B. 1, soalnya M-nya harusnya -1. Nggak ada, Kak. Ya, tidak ada jawabannya ya. Nah, ini kayaknya ini tipe deh. Ini aja. Yang B jawabannya. Kita buat ini L-nya 1. Yang penting kalian tahu ya untuk mencari 4 bilangan kuantumnya. Kemudian untuk nomor 6, kita lanjut lagi nomor 6. Ikatan kovalen koordinasi. Koordinasi ini
kan kita tahu kalau ikatan kovalen adalah penggunaan bersama pasangan elektron ya. Tetapi kalau koordinasi ini bukan digunakan bersama dari keduanya, tapi hanya berasal dari salah satu. Jadi Satu. ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu unsur. Atau kalau kita lihat di sini, ini jelas banget ya, kelihatan mana yang memberikan pasangan elektron bebasnya untuk berikatan. Berarti adalah yang nomor 4. Ya enggak? Ya. Di sini berarti jawaban yang paling tepat Apa itu ya Pak ada Susanti? Suara kita di sini. yang D. Oke. Pak Anansun. Didengar sini Pak Susanti. Lanjut lagi. Iya. Kita lanjut lagi untuk nomor 7. Nah, di sini untuk nomor 7 adalah masuk ke dalam penyetaraan reaksi. Masih ingat penyetaraan reaksi? Nah, pokoknya kalau penyetaraan reaksi kuncinya ya cuma satu ya. Pokoknya penyetaraan reaksi itu berarti artinya jumlah unsur pada ruas reaktan dan produk berjumlah sama. Jadi gimana caranya kita harus membuat jumlah dari AL, kemudian jumlah dari O, seperti itu ya, itu jumlahnya harus sama. Di sini aluminium sulfat, kita sudah tahu kalau aluminium sulfat itu pasti rumusnya apa? Al2O3. Ya enggak? Aluminium sulfat itu adalah Al2O3. Kemudian dia direaksikan dengan H2SO4. Berarti direaksikan dengan H2SO4. 4. Kemudian menghasilkan aluminium sulfat. Nah, berarti di sini menghasilkan Al2 SO4. Karena Al itu adalah 3 plus ya, berarti di sini nanti Al2 SO4-nya juga butuhnya ada 3. Nah, ditambah dengan H2O. Sebenarnya ketika kita itu mau menyetarakan, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan cara langsung, ataupun kita bisa menggunakan cara pemisalan. Kalau pemisalan berarti kita bisa memisahkan ini menjadi A, B, C, gitu ya, dan D. Tetapi di sini Mbak mau pakai cara yang langsung aja, karena lebih mudah cara langsung sebenarnya. Ketika cara langsung, berarti kita harus memisalkan salah satunya. Misalnya di sini, ini kita harus membuat salah satu senyawanya itu berjumlah tetap. Di sini Mbak mau buat Al2O3-nya yang 1. Berarti kalau kita sudah buat ini 1, kita tidak boleh mengubah dia menjadi yang lain angkanya. Jadi kalau 1 ya sudah, yang lain harus mengikuti seperti itu. Nah, kita lihat kalau di sini Al-nya ada 2 dikali 1, pasti ruas belakang juga harus sama. Berarti otomatis koefisien dari ruas belakang untuk Al2SO43-nya itu juga sama aja 1. Gitu ya. Terus tinggal mengikuti saja. SO4-nya kan ada 3 dikali 1. Berarti SO4-nya juga harus berjumlah 3. Berarti di sini, nah, H2SO4-nya juga harus berjumlah 3. Nah, ini juga harus 3. Tinggal sekarang hanya berarti mengikuti. Nah, mengikuti saja di sini hanya ada 6.
Di sini hanya 2. Oh, berarti di sini harus ada I3 supaya jumlah hidrogennya itu sama. Kalau kita lihat Al-nya berarti 2 ya di ruas depan dan belakang. S-nya berarti ada 3 di ruas depan dan belakang. H-nya juga ada 6. O-nya juga kalau dicek pasti sama. 12 ditambah 3, 15. Ini 12, kemudian tambah 3, 15. Jadi yang sesuai berarti adalah option yang D. Gini ya. Jadi kita menggunakan cara langsung saja, karena cara langsung itu akan menghemat waktu. Ketika kita mengerjakan soal ini kan kita tidak membutuhkan caranya ya. Jadi kita langsung saja menggunakan cara yang paling cepat gitu. Tapi juga harus paham ya, nanti boleh kalau masih ada yang bingung kita tanya jawab di sesi tanya jawab di akhir session ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 8. Nomor 8 ini sudah masuk ke perhitungan kimia ya. Ada yang masih ingat nggak ini materinya masuk apa? Masuk ke materi stoikiometri ya, atau ini sebenarnya adalah lanjutan dari hukum dasar, kemudian ada konsep mol gitu ya. Untuk materinya nanti akan kita pelajari, kita les bersama gitu ya. Tapi di sini Mbak akan bahas yang sesuai dengan soalnya, ini stoikiometri, di sini terdapat senyawa hidrat. Hidrat itu adalah senyawa di mana dia itu mengikat air atau mengikat hidrat. Berarti di sini ada airnya. Nah, ada X di sini. Kemudian kita tandai dulu data yang ada di soal. Di sini ada senyawa hidratnya sebanyak 2,63 gram. Berarti ini masanya. Gitu ya. Kemudian ada lagi data lainnya adalah reaksinya. Kemudian massa padatan kalsium sulfat yang terbentuk. Artinya padatannya adalah 1,36. Berarti kita sebenarnya bisa mengetahui massa air. Ya apa enggak? Karena Iya. massa air itu pasti apa? Massa air itu ya pasti harusnya adalah massa dari hidratnya dikurangi dengan massa Bisa endapan. endorse. Iya, massa endapannya atau massa CaSO4-nya. Berarti di sini 2,62 gram dikurangi dengan 1,36 gram. Berarti berapa ini massanya? 1, 1,88. 1,26, ya enggak? Berarti di sini, oh, massa airnya udah ketahuan nih. Nah, ketika kita membandingkan koefisien dalam suatu reaksi gitu ya, itu kan sama dengan perbandingan molnya, iya enggak? Masih ingat enggak hukum dasar? Ketika hukum dasar keempat dan kelima itu menyatakan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga massa perbandingan dari volume, kemudian perbandingan dari di situ biasanya kita bisa untuk mencari selain volume konsentrasi juga bisa gitu ya. Itu bisa menggunakan perbandingan dari molnya. Nah, di sini berarti ketika kita mau tahu koefisien dari CaSO4 kemudian airnya, berarti kita harus mencari molnya. Kita bandingkan dari molnya. Nah, sekarang kita cari dari mol CaSO4 dulu. Berarti di sini massa CaSO4-nya berarti 1,36 gitu ya, dibagi dengan AR-nya. AR CaSO4 itu berarti Ca-nya 1, 40. S-nya 1, berarti 32. 2. O-nya ada 4, berarti 4 dikali 16, 66. 66. 60. Berapa? 32 sama 32, 64 ya. Jadi nanti berarti AR-nya itu adalah 136 totalnya. Nah, berarti 1,36 dibagi
dengan 136. Berarti molnya adalah 0,01. Gitu ya. Nah, sekarang baru airnya. Berarti airnya di sini kita menggunakan massa yang tadi sudah kita kurang dari hidratnya. 1,26 dibagi dengan air itu berarti 18. Kelas. Iya. Berarti ini ketemunya adalah Mbak hitung 0,07. Atau berarti bisa kita langsung substitusikan saja di sini. Berarti ini 0,01. Kemudian H2O-nya itu adalah 0,07. Atau kita bisa membuat perbandingannya. Berarti perbandingannya 1:7. 2. 1:7. Ya enggak? Karena perbandingan mol itu kan sebanding dengan koefisiennya. Gitu ya. Jadi kalau misal mau dibandingkan berarti 1:7 atau kita bisa buat berarti di sini 1. Kemudian X-nya berarti sebenarnya adalah 7. Iya. Sebenarnya adalah 7. Berarti sekarang rumus hidratnya udah ketahuan tuh. Berarti rumusnya itu adalah CaSO4 7H2O. Gitu ya. Atau berarti jawabannya itu adalah yang E. Jadi kalau senyawa hidrat pokoknya tinggal kita bandingkan aja dari koefisiennya itu juga bisa. Gitu ya. Sesuai dengan hukum dasar. Makanya Stoikio itu kita pelajari setelah hukum dasar karena memang berhubungan dengan hukum dasar, kemudian konsep mol, cara nyari molnya gitu ya. Nah, di sini nomor 8 kuncinya adalah yang E dan pembahasannya seperti ini. Ini Mbak bahas dengan singkat dan padat ya, jadi cara tercepat untuk mengerjakannya adalah seperti ini. Nomor 9. Nomor 9 di sini ini juga sama, tapi nggak pakai senyawa hidrat ya. Sekarang pakainya logam aluminium yang habis bereaksi dengan 9,6 gram oksigen dalam ruang tertutup. Nah, di sini sama. Kalau kita mau membuat reaksi, berarti kita harus membuat MRS, ya nggak? Kalau tadi itu kan senyawanya langsung ya, jadi penguraian aja. Kalau ini mereaksikan, berarti kita harus mencari molnya dulu. Nah, kayak tadi, untuk aluminium, kita lihat datanya dulu ya, yang di sini. Di sini ada 10,8 gram. Kemudian untuk oksigennya itu ada 9,6. Yang diminta adalah aluminium oksidanya atau Al2O3-nya yang diminta. Sekarang kita buat molnya untuk aluminium dulu. Berarti massa dibagi AR ya. Di sini Iya. massa aluminiumnya sudah ada di soal. 10,8 gram. Dibagi dengan AR dari AL itu adalah 20. 22. 7. Berarti ketemunya adalah 0,4. 4. Iya, 0,4 mol. Untuk oksigennya berarti di sini 9,6. Kemudian ARO-nya, jangan salah ya, di sini kalau O sendirian memang 16. Tetapi ketika dia adalah gas oksigen, berarti yang kita substitusi ke sini adalah 32 ya. Jangan 16-nya, nanti hitungannya salah. Karena O2 berarti ada 2 oksigen. Di sini ketemunya adalah 0,3. 0,3 mol. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan di sini. Untuk AL-nya 0,4 ketika mula-mula, kemudian oksigennya adalah 0,3. 3. Di sini manakah yang habis kalau Mbak tanya? Ada yang tahu nggak? Yang habis yang mana? Yang 0,4. Sebenarnya yang habis adalah dua-duanya. Oh, Ada yang tahu nggak pereaksi pembatas? Jadi gini, pereaksi pembatas itu kan adalah yang akan habis. Tetapi yang habis itu bukan selalu yang molnya kecil. Yang harus diperhatikan adalah itu. Tetapi kita bisa menggunakan nilai A namanya. Nilai A ini memudahkan kita untuk mengetahui mana yang menjadi pembatas. A itu adalah mol mula-mula dibagi dengan koefisien. Jadi, kalau di sini 0,4 dibagi 4, 0,1, ya enggak?
Kalau yang oksigen 0,3 dibagi 3 0,1 artinya sama aja 0,1. Berarti habis semuanya. Tapi ketika nanti ada yang 0,1, yang satunya 0,2, pasti yang habis adalah yang 0,1. Kayak gitu. Jadi nanti yang habis itu bukan yang molnya paling kecil. Kali aja malah yang besar yang habis. Ya enggak? Jadi kita nggak boleh beracuan dengan yang besar. Yang kecil adalah yang habis. Tetapi nilai A-nya kecil. Tapi kalau di sini sama, jadi berarti semuanya habis. Berarti ini 0,4-nya ya bereaksi semuanya, kemudian 0,3-nya juga bereaksi semuanya. Nah, di sini berarti yang terbentuk berapa? Ingat, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ketika di sini 4 adalah 0,4, 3 adalah 0,3, berarti kalau 2 adalah 0,2 molnya. Gitu ya. Berarti di sini 0,2 terbentuknya. Ini Mbak buat strip aja ya. Jadi kalau misalnya reata kan berarti dia habis. Kalau misalnya dia adalah produk berarti terbentuk ya 0,2. Nah, sekarang yang ditanya masanya. Massa dari Al2O3 molnya udah tahu. Nah, kalau misalnya mol adalah gram per AR atau MR, berarti kalau massa adalah mol dikali dengan, di sini berarti pakainya MR ya, MR dari Al2O3. Berarti molnya sudah ketemu 0,2 tadi dari reaksi, dikali dengan MR-nya. MR-nya berarti berapa itu? AL-nya ada 2, berarti 2 dikali 27, ditambah dengan 16 kali 3 adalah 48. Atau totalnya itu berarti adalah 102. Nah, 102. Berarti massa dari Al2O3 yang terbentuk, ya, sesuai dengan perhitungannya, itu adalah 20,4. Nah, jadi 20,4 gram. Atau jawabannya berarti adalah option yang D. Oke. Ini adalah masanya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 10. Nah, nomor 10 ini. Larutan elektrolit kuat dan elektrolit ini gampang ya. Kemarin ini pasti sudah pernah kalian pelajari. Di sini sudah Mbak lengkapi dengan tabelnya ya. Jadi kalau elektrolit kuat berarti yang terionisasi sempurna. Atau semuanya itu terionisasi. Kemudian kalau elektrolit lemah berarti hanya sebagian. Kalau elektrolit berarti tidak terionisasi. Atau alfanya sama dengan 0. Sebenarnya nggak pure 0 ya. Kadang biasanya masih ada yang larut tetapi mendekati 0. Seperti itu. Di sini yang kita lihat adalah ketika larutan elektrolit, kita membedakan dengan melihat dari ada tidaknya gelembung, kemudian dari ada tidaknya nyala lampunya. Pasti kalian juga di sekolah sering sih ini buat percobaan ya. Nah, di sini yang diminta adalah elektrolit kuat dan non-elektrolit. Kita lihat dulu aja ya, kalau elektrolit kuat berarti nyala lampunya itu terang dan gelembungnya itu banyak. Tapi kalau lemah, gelembungnya sedikit dan lampunya itu redup. Atau bisa aja lampunya itu nggak nyala tapi tetap ada gelembungnya. Kemudian kalau non-elektrolit itu tidak ada indikator sama sekali. Jadi lampunya mati, kemudian gelembungnya tidak ada di sekitar elektrodanya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, untuk nomor 1, ini berarti tidak ada gelembung dan padam. Ini pasti masuknya apa? Non-elektrolit ya? Iya nggak? Ya, Karena di situ benar-benar tidak ada indikator sama sekali. Kemudian kalau nomor 2, berarti itu apa? Ada gelembung sedikit tapi padam. Berarti ini masuk ke dalam elektrolit lemah. Kemudian redup, ada gelembungnya. Ini juga elektrolit lemah. lemah. Iya, banyak gelembung dan redup berarti juga elektrolit lemah. Lemah. Iya, karena ada salah satunya. Tapi kalau banyak gelembung dan menyala dengan Kuat. yang begitu ya, berarti ini elektrolit kuat. Jadi yang diminta adalah elektrolit kuat dan non. Jadi jawabannya sudah jelas ya, adalah yang option D, 51. yaitu
5 Oke. dan 1. Gitu. Cuma nanti hati-hati ya, ketika nanti yang diminta urutannya adalah elektrolit kuat dan non-elektrolit berarti 5 dan 1. Tapi kalau non-elektrolit dan elektrolit kuat berarti 1 dan 5. 5. Iya, jadi harus hati-hati karena disebutkannya harus sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Nah, itu untuk nomor 10. Bisa kita lanjut lagi untuk nomor 11. Di sini adalah sifat koligatif larutan. Nah, ini adalah yang kalian pelajari di kelas 12. Gitu ya. 12 untuk semester berapa nih? Satu pas semester 2 tergantung dengan kurikulumnya sebenarnya ya. Cuman ini nanti masuknya ke dalam bab pertama biasanya di awal semester sebelum nanti elektrokimia ya, cell volta elektrolisis gitu dan redox. Nah, di sini yang diminta adalah penerapan sifat koligatif penurunan titik beku larutan. Nah, kita tandai di sini titik beku larutan yang diminta. Kalau titik beku larutan itu pasti berhubungan dengan titik beku yang pasti ya, karena sifat koligatif itu sebenarnya ada berapa? Ada titik beku, kemudian ada apa lagi? Kenaikan titik didih, ada tekanan osmotik ya atau osmosis, kemudian ada apa lagi? Tekanan uap. Ya enggak, jadi ada 4. Nah, di sini untuk titik beku larutan beberapa contoh penerapannya itu adalah penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Ini biasanya kalau yang tinggalnya di luar negeri yang ada musim dinginnya gitu ya. Jadi kalau musim dingin nanti supaya mobilnya itu bisa tetap jalan. Kemudian garam untuk es putar atau kita biasanya tuh jajan di SD gitu masih ada ya es putar ya. Itu kan pakai garam juga karena tidak pakai kulkas. Ya enggak, tapi pakainya adalah wadah besi gitu ya. Mungkin juga pernah untuk percobaan di sekolah. Kemudian yang ketiga itu contohnya ada garam dapur ya untuk mencairkan salju. Jadi di luar negeri itu biasanya kalau musim salju, musim dingin untuk mencairkannya bisa ditaburi garam. Atau jalanan biasanya justru sudah ditaburi garam sebelum turun salju supaya tidak terbentuk saljunya dulu gitu ya. Kemudian anti beku pada minyak kelapa karena minyak kelapa itu biasanya jadi membeku ada gumpalan putihnya gitu ya. Nah, di sini kita analisis dulu dari nomor 1 deh, kita analisis semua. Garam untuk mencairkan salju, berarti ini sudah kita contohkan tadi. Berarti ini masuk ke dalam penerapan apa? Titik beku. Gitu ya. Terus kalau yang infus, berarti berhubungan dengan tekanan antara sel darah gitu ya. Dengan cairannya, berarti ini pasti masuk ke dalam penerapan dari tekanan Titik beku. os Osmotik. atau Oh, osmosis. Begitupun dengan penyerapan air. Itu kan osmotik. iya osmotik juga. Jadi ini tekanan osmotik. Kemudian ini garam dapur es putar. Nah, ini juga berarti titik beku ya sama dengan yang sudah kita contoh tadi. Pembuatan ikan asin. Mama ikut juga? Enggak. Pembuatan ikan asin. Ikan asin ini apa? Titik osmotik. Osmotik. Berarti yang mana nih? 1, 4. Iya, B. 1, 4. Atau jawabannya itu berarti adalah yang D. Nah, oke, lanjut lagi. Nomor 12. Nah, ini juga masuknya sifat koligatif, tapi ini nggak ngitung ya. Kalau di sini, ini adalah gambaran dari molekular partikel. Jadi ada zat terlarut, kemudian ada pelarut. Nah, di sini ini sebenarnya belum ada keterangannya ya yang terlarut dengan yang tidak. Tetapi sebenarnya yang hitam itu adalah yang terlarut. Mbak tambahkan saja ya di sini ya.
Yang terlarut itu adalah yang hitam. Kemudian yang putih itu adalah pelarutnya. Ini adalah masuk ke dalam konsep dari tekanan uap larutan ya. Ada yang masih ingat nggak rumusnya tekanan uap larutan itu apa? P itu sama dengan P0 karena namanya penurunan tekanan uap ya nggak sifat koligatifnya. Berarti di sini dari yang kondisi awal atau P0 dikurangi dengan delta P. Delta P. Ya. Kemudian delta P ini berarti sama dengan apa? Ada yang masih ingat rumusnya delta P? Rumus delta P. Itu berarti adalah P0 Sama dengan P0 dikali dengan XT P. atau fraksi mol zat terlarut ya. Nah, kemudian kalau P itu berarti P0 dikali XP. Nah, dikali dengan XP. Ketika di sini kita mau tekanan uapnya itu paling besar. Berarti kita mau P-nya itu besar. Kalau kita mau P-nya besar, berarti delta P-nya itu harus yang kecil. Iya enggak? Nah, terus kalau misal kita mau delta P-nya kecil, berarti XT-nya itu juga harus yang kecil. Nah, jadi kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang. Ketika kita lihat P-nya, oh berarti nanti kalau P-nya mau besar, XP-nya ya harus besar. Fraksi itu kan menunjukkan banyaknya ya. Berarti kalau P-nya harus besar, itu artinya adalah pelarutnya harus banyak. Pelarutnya juga harus besar. Tapi kalau XT-nya di sini yang diinginkan kecil, berarti artinya yang terlarutnya itu harus sedikit. Jadi kalau kita mau memaknai yang ini, nah berarti kita harus mencari yang terlarutnya itu sedikit. Nah, tapi kalau XP-nya mau besar, berarti kita harus cari yang pelarutnya ini banyak. Gitu ya. Jadi tinggal kita lihat aja di situ yang mana. Yang pelarutnya banyak, tapi terlarutnya sedikit. Dua. Ini adalah yang nomor 2. Iya. Jadi sebenarnya kalau kayak gini tuh nggak harus kalian hafalkan, tapi kita kembalikan saja ke konsep dari tekanan uap itu sendiri. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk nomor 13. Nah, nomor 13 ini sudah masuk ke larutan ya. Jadi ini nanti larutan asam basa. Karena asam basa itu nanti terbagi menjadi asam basa biasa, kemudian ada titrasi asam basa, ada hidrolisis garam, kemudian ada larutan penyangga. Untuk nomor 13 ini, di sini kita membahas terkait dengan larutan penyangga. Yang manakah yang merupakan larutan penyangga? Dari namanya ya. Dari namanya itu udah ketahuan. Larutan penyangga berarti apa? Larutan yang dapat mempertahankan pH, gitu ya. Nah, pada penambahan asam maupun basa. Jadi, di situ sebenarnya kalian nggak disuruh ngitung, tapi kalian hanya mengamati saja. Mengamati kira-kira di situ mana yang dia memiliki sifat penyangga. Berarti ya harus perubahan pH-nya itu sedikit. Gitu ya. Perubahan pH-nya harus sedikit. Kita lihat di sini, yang mengalami perubahan pH paling sedikit itu berarti siapa? QR. Iya, berarti Ki dan
R karena dia berubahnya cuma 0,1 pada penambahan asam turun 0,1, pada penambahan basa bertambah atau naiknya juga cuma 0,1 gitu ya. Jadi sudah kelihatan pasti jawabannya adalah yang ini. Nah, kalau ini berarti kita harus tahu, oh penyangga tuh maksudnya yang gimana sih? Gitu ya. Jadi tinggal yang mempertahankan pH. Namanya juga menyangga gitu ya. Berarti yang bisa mempertahankan pH. Oke, lanjut lagi. Nomor 14. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke perhitungannya. Kita lihat dulu datanya. Di sini ada KOH, berarti ada basa. Kalau Mbak tanya ini masuknya basa kuat atau basa lemah, coba KOH. Berarti basa kuat ya. Kuat. Kemudian di sini ada HCOOH atau asam Asam lemah. lemah. Kemudian data lainnya, di sini kita tahu ada nilai Ka-nya. Nah, apalagi ini ada Ka-nya ya. Jadi kalau ada Ka, ada Kb, berarti dia pasti lemah. Kemudian ada nilai Kw. Kalau Kw mah nggak ditulis, udah pada tahu ya. Kw itu adalah tetapan air, pasti 10 pangkat min 14. Dari kapan tahun itu nggak akan pernah berubah gitu ya. Jadi meskipun Ya. tidak ditulis di soal, jadi kalian harusnya sudah tahu gitu. Nah, sekarang di sini kita belum tahu kan ini campurannya jadinya campuran apa? Kita nggak tahu apakah ini adalah asam basa biasa, apakah ini adalah penyangga, apakah hidrolisis. Jadi kita harus mereaksikan dulu. Karena di sini juga nggak ditulis pH campuran hidrolisis atau penyangga tidak ada. Jadi kita analisis dulu. Sebelum mereaksikan, seperti biasa kita nyari mol, jangan bosan-bosan nyari mol ya. Mol itu adalah V dikali M. Berarti volumenya adalah 100, kemudian dikali dengan 0,04. Atau ini berarti berapa ketemunya? Berarti ketemunya adalah 4. Sebenarnya kalau ini ada yang ini ya, pernah tanya Mbak, ini apakah harus volume harus diubah 0,1 atau boleh 100? Sebenarnya ketika kita konsisten itu boleh. Jadi kalau misalnya mau pakai volumenya dalam mili ya, selanjutnya yang lainnya juga harus dalam mili. Itu ya. Dikali M. Iya. 0,04 ketemunya juga 4. Tapi di sini nanti hasilnya milimol. Gitu ya. Milimol. Ya, karena pakainya mililiter jadi milimol, tapi kalau pakai liter nanti hasilnya adalah mol. Cuma di sini untuk memudahkan aja, jadi kita pakai milimol aja nggak apa-apa. Kemudian kita substitusikan di sini. Ini berarti ada 4. Milimol. Ya, ini juga 4 milimol. Nah, berarti mana yang habis? Ingat. 4 bagi 1, 4. 4 bagi 1, 4. Berarti di sini habis Sudah semua. habis. Habis Iya. semua. 4 milimol. Berarti di sini hasilnya pasti 4 milimol. Milimol. Oke, sebentar ya, Dek. Ini ada error sebentar. Oke, maaf ya, Dek. Ada ini barusan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry. Nah, Iya. ini berarti reaksinya sudah setara semua ya. Berarti kalau ini 4 mol, berarti pasti untuk H2O-nya ini sama. Ya enggak? Ya. 4 milimol. Ya, 4 Nah, milimol. koefisiennya tuh sama. Tapi ingat, ketika nanti dia belum setara, berarti kita harus setarakan dulu. Tapi ini udah setara, jadi nggak usah ya. Kita lanjut aja, ini 4 milimol terbentuknya. Kemudian ini juga 4 milimol. Ingat, di sini berarti dalam suatu reaksi ini ternyata semuanya habis. Dan terbentuk garam ya. Berarti kalau terbentuk garam dan semua habis, apakah ini menjadi penyangga seperti yang kita pelajari tadi? Enggak ya?
Di sini Enggak. berarti adanya hanya garam. Ketika nanti ada senyawa lemahnya, baru dia akan menjadi penyangga. Jadi ini ada garam yang bersifat apa? Bersifat basa. Karena tadi yang kuat adalah basanya ya. Nah, garam yang bersifat basa. Atau misalnya kita mau tuliskan berarti ini pasti adalah garam yang terhidrolisis sebagian atau kita sebut sebagai parsial. Nah, di sini berarti parsial. Karena cuma ada satu lemahnya ya. Kalau keduanya lemah nanti kita sebut sebagai terhidrolisis sempurna. Kalau kita mau mencari pH ya, karena yang diminta adalah pH-nya, berarti kita harus mencari konsentrasi dari garam. Nah, molaritas itu berarti mol dibagi dengan volumenya, atau ketika di sini kita menggunakan milimol, berarti ya milimol langsung aja ya. Berarti di sini 4. Kemudian volumenya berapa berarti? Ingat, volumenya 200. karena ini sudah dicampur betul, berarti bukan menggunakan 100 mili, tetapi 100 ditambah 100, 200. 200 betul. Berarti di sini 4 dibagi 200, 4 bagi 200 itu ketemunya berapa? 0. 0,02 ya. Atau sebenarnya ini kan sama aja kayak 4 dibagi 2 kan berapa? 2. 0,02. M. Jadi, ketika kita menggunakan milimol, berarti kita harus menggunakan volumenya dalam mililiter. Gitu ya, yang penting volume yang kita gunakan adalah volume tambahan atau ketika dia sudah dicampurkan. Jadi bukan ketika dia larutan awal ya. Berarti di sini kita bisa hitung nih. Karena dia adalah garam basa, nah berarti kita pakainya OH-. Nah, di sini adalah OH-. Berarti KW-nya kita substitusi saja. KW-nya itu kan berarti 10 pangkat min 14. 14 dibagi dengan nilai KA-nya tadi. KA-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. 4. 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk garamnya tadi kita sudah cari, kita ubah menjadi 2 kali 10 10 pangkat min 2. pangkat min 2. Nah, jadi ini dibuat 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian N, ada yang tahu nilai N itu apa? Mol. Bukan mol di sini. Oh, koefisien. Ya, koefisien dari garamnya. Oh, koefisien. Kebetulan di sini HCOOH-nya kan cuma 1 ya. Iya. Nah, berarti N-nya ini nilainya adalah 1. Jadi ini Mbak tuliskan saja. Kenapa kok harus ditulis ketika nanti valensinya bukan 1? Itu harus hati-hati. Karena kalau 1 tidak mempengaruhi perhitungan, ya enggak? Tapi kalau misalnya nanti 2, mempengaruhi perhitungan. Hitungan. Iya. Berarti di sini ketemunya berapa nih? 5. 10. 5 kali 10 pangkat min 2. Aduh. 14. 10 min. Ini coret-coret, ya enggak? Berarti 14 ditambah 2, 16. 16 dikurangi 4, 12. 12. Atau ini berarti Ya. 10 pangkat min 12. Gitu ya. Oh, berarti nilainya. Nah, nilainya berarti berapa? Berarti dibagi 2. Berarti 10 pangkat. Min 6 pangkat min 6. Betul. 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya adalah min log 10 pangkat min 6. Ya. Berarti berapa itu POH-nya? Ingat karena di sini adalah OH min ya yang kita dapat ya. Berarti kita harus mencari POH-nya dulu. Gitu. Berarti 6. Kemudian pH berarti 14 min 6. 14 min 6. 8. Ya, berarti pH-nya adalah 8.
Nah, pH-nya adalah 8. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang B. Tapi kadang ada yang gini, Mbak, kok itu ada log satunya tuh gimana? Jadi sebenarnya satu itu asalnya dari ini. Ini kan sebenarnya ketemunya adalah satu dikali, ya enggak? Satu kali gini kan? Nah, ini kan satu kali. Atau sebenarnya ketemunya adalah 6 min log 1. Iya. Jadi ketika kita hitung, itu sebenarnya adalah, nah ini dikurung aja ya, 6 min log 1. Nah, atau ketemunya adalah min ketemu min plus. Jangan lupa kalau pH dari POH itu pakai kurung. Kenapa? Takutnya kalian lupa kalau minus sama minus harusnya jadi plus. Gitu ya. Berarti ini plus log 1. Gitu. Jadi kadang ada yang bingung kenapa kok jadi log 1. Padahal sebenarnya nilai log 1 tuh 0, jadi nggak pengaruh. Gitu ya. Nah, jadi di sini jawabannya itu adalah yang B. Oke. Sekarang yang 15. Kalau ini 15 ini adalah penerapan sifat dari koloid. Nah, koloid ini di kelas kadang memang dilewatin ya. Nggak tahu kenapa kadang di kelas tuh koloid cuma baca ya, Kak. Tapi memang koloid itu tidak ada hitungannya, kemudian tidak berhubungan langsung dengan senyawa gitu ya. Tetapi di sini koloid itu akan berhubungan dengan penerapannya, kemudian sifat senyawa koloidnya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis koloid. Nanti kita pelajari kalau kita les gitu ya. Tapi di sini yang lebih kita tekankan adalah sifat adsorpsinya. Nah, ini sifat adsorpsinya. Adsorpsi itu apa sih? Gitu ya. Proses Adsorpsi itu penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Contohnya itu adalah ini. Sudah Mbak tuliskan di situ ada yang sakit perut gitu ya, menggunakan norit, kemudian tawas, pencelupan serat wol, penjernihan air tebu supaya nanti endapannya itu bisa hilang gitu ya, atau supaya bersih gitu. Kemudian penyerapan asam pabrik dengan alat Cottrell. Nah, di sini berarti yang sesuai itu yang mana? Nah, kalau nomor 1 ini, pemutihan gula tebu dengan arang, berarti ini masuknya ke apa? Cottrell ya? Ya enggak? Ini juga menggunakan Cottrell juga. Jadi masuk ke dalam adsorpsi. Atau Mbak buat adsorpsi gitu aja ya. Kemudian kalau ini adalah efek Tyndall namanya. Jadi efek bahwa nanti langit itu warnanya jadi jingga. Efek Tyndall. Kemudian ini jelas salah satu contohnya ya, berarti ini adsorpsi. Cuci darah ini menggunakan dialisis, jadi ion-ion yang tidak berguna gitu ya, ion-ion yang berlebihan gitu ya, itu dikeluarkan. Nah, karet oleh lateks ini adalah penggumpalan, jadi penggumpalan karet, berarti ini koagulasi sifatnya. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang termasuk adsorpsi? 3 dan 1. 1 dan 3. Nah, atau yang gitu ya. Kalau ini nggak perlu ngitung. Terus yang ini nomor 16. Ya, 16 ini ngitung lagi nih. Ini masuknya ke dalam materi titrasi atau netralisasi. Nah, netralisasi ingat, kalau asam sama basa berarti kan punya sifat asam basa ya. Kalau netralisasi artinya tidak asam dan tidak basa. Atau asam itu harus sama dengan basa. Atau di sini mol ini kan sebenarnya bisa kita hitung menggunakan apa? Ma dikali Va, ya enggak? Dikali Na. Ya kan? Makanya kalau rumus yang di sekolah itu biasanya pakainya ini. MaVaNa. Berarti kalau basa itu Mb Vb NB. Gini ya. Nah, terus kalau misalnya gini Mbak, ternyata di datanya itu tidak ada konsentrasi dan volume itu bagaimana? Sebenarnya acuannya kan adalah molnya. Jadi kalau misal tidak ada konsentrasi dan volume, ini bisa menggunakan gram per mr dikali dengan Na. Jadi pokoknya intinya itu harus molnya asam dikali valensinya itu basa dikali valensinya. Jadi ini bisa juga satunya pakainya konsentrasi gitu ya. Mb, Vb, Nb.
Kayak gini. Nah, sekarang untuk nomor 16 kita lihat di sini ada asam lemah dengan BaOH2. Titrasi larutan. Sorry, ini datanya belum dimasukkan ya, sebentar. Sebentar ya, Dek. Ini ternyata belum ke input datanya. Oke. Sudah Mbak tambahkan, sudah muncul belum datanya, Dek, di situ? Sudah. Sudah. Oke. Berarti di sini datanya ada BaOH2-nya 0,1. Sorry. Ini yang pH ya. Bentar. Sorry, Mbak salah masukkan. Nah, ini Mbak langsung masukkan aja ya. Ini volumenya itu adalah 40. Kemudian yang ini adalah 25. Nah, berarti langsung kita substitusikan saja. Kebetulan di sini sudah ada volumenya dan konsentrasinya. Jangan lupa valensinya ya. Kita mulai dari asam dulu. Yang diminta adalah M asamnya. Berarti kita kosongin aja MA-nya. Nah, kemudian volume asamnya berarti adalah 40. Valensinya berapa itu kalau CH3COOH hanya cuma ada berapa nih? Cuma ada 1. Ya enggak? Berarti valensinya atau Na-nya adalah 1. Kemudian Mb-nya 0,1. Jangan ribut ya. Nah, kemudian dikali dengan volumenya adalah 25. Valensinya berapa kalau BaOH2? Berarti berapa nih? 0,1. Valensinya OH-nya ada berapa di sini? Jumlahnya ada? 2. Iya. Berarti ini 2. Jadi tinggal kita hitung MA-nya. Berarti ini 5/40 ya. Berarti MA-nya berapa MA-nya? 0,125 M atau molar. Oh, berarti di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. kemarin ada yang udah ngitungnya bener nggak gini jawabannya A? Benar. Soalnya kalau titrasi itu memang rumusnya cuma satu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau titrasi apa aja asam basa gitu nanti tetap 1. Nah, sekarang untuk nomor 17. Nah, ini adalah CaOH2. Berarti ini adalah basa kuat ya masuknya ya. Masih ingat nggak basa kuat itu apa aja? Golongan 1, 2. Ya, golongan 1, 2. Pokoknya kalau ada Lina kawin Robi CS frustasi, kemudian bebek mangan cacing, seret banget rasanya gitu ya. Berarti Iya. itu nanti masuknya ke dalam basa kuat. Nah, di sini berarti untuk basa kuat nanti OH- itu sama dengan apa? Konsentrasi OH- itu berarti sama dengan MB atau konsentrasi basa dikali NB. Nah, berarti kita tinggal substitusi saja. MB-nya berarti adalah 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Kemudian dikali dengan NB-nya
Kalau dia 2. adalah CaOH2 berarti 2. Iya. Berarti di sini nanti OH-nya itu adalah 2 kali 10 10 pangkat min pangkat min 2. 2. Nah, berarti POH-nya berarti sama dengan min log, ya enggak? Ya, Min log dari 2 kali 2 kali 10 10 pangkat min 2. Iya. Berarti berapa nih? 2 min log 2. Nah, 2 min log 2. Ingat, ini baru POH yang diminta adalah pH. pH Ya. Berarti pH ini sama dengan 14 dikurangi 2 min log 2. 2 min log 2. Jangan lupa dikurung lagi ya, supaya nanti kalau min ketemu min itu jadi plus. Nah, berarti ketemunya pH-nya ini sama dengan 12 plus log 2. ya, plus log 2. Berarti jawabannya itu sudah jelas 12 plus log 2 adalah yang E. E. Gitu ya. Nah, Ya. itu adalah 17. Sekarang kita coba lagi yang 18. Pokoknya nanti kalau dia mau tanya silahkan tanya aja ya. Nomor 18 ini adalah KSP kelarutan. Nah, KSP ini mungkin nanti Mbak jelasin agak panjang karena KSP sebenarnya di sekolah itu jarang dibahas. Ada yang di sekolahnya bahas KSP nggak? Ada. Ada. Berarti cukup beruntung kalau dibahas KSP-nya karena sekarang KSP itu biasanya dihilangkan dari materinya gitu. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya untuk KSP-nya. Jadi sekarang kita lanjut dulu. Kita lihat data yang ada di sini. Nah, di sini ada 100 mili dari PbNO3, kemudian 100 mili dari K2SO4. Kemudian ada data KSP-nya. Yang ditanyakan mengendapnya tuh berapa? Beda dengan tadi kita membuat MRS reaksi ya, endapannya itu kan kita lihat sesuai dengan reaksinya. Tapi kalau di sini kita lihat dari nilai kelarutannya atau kita sebut sebagai S. Nah, sekarang hasil kali kelarutan itu sebenarnya adalah hasil kali dari S atau kelarutan. Atau bisa juga itu sama dengan konsentrasinya. Di sini kalau PbSO4 berarti dia itu diuraikan menjadi Pb2 plus dan SO4 2 min. Penguraian ya. Jadi pokoknya kalau KSP itu kalian harus bisa menguraikan. Kemudian kita lihat, di situ sebenarnya hanya data nilai KSP aja. Ya enggak? Tapi di situ ada data enggak tentang konsentrasi PbSO4? Tidak ada. Ya enggak? Sebenarnya Pb ini kan berasal dari mana? Dari Pb32. Ya enggak asalnya. Nah, terus kalau SO4 itu asalnya berarti dari K2SO4. Jadi untuk mencari PbSO4 itu berarti kita harus mencari dari PbNO32 dan K2SO4. Nah, di sini kalau KSP kita kan sebut sebagai kelarutan tadi ya. Berarti ini S, nah yang ini S juga. Atau KSP untuk PbSO4 itu sebenarnya S dikali S. Atau sama dengan S kuadrat. Kayak gini. Nah, Pb terionisasi sempurna. Kita tahu molnya. Molnya tuh berapa berarti molnya? M dikali V lagi ya. M-nya itu adalah 0,4 ya, dikali dengan 100. 100. Berarti ini 0,4 dikali 100. Ini nggak usah dibikin liter juga. Pokoknya kalau konsisten nanti pasti hasilnya tetap sama. Tidak berubah. Nah, sebenarnya di sini berarti Pb yang berasal dari PbNO32 ini juga 40 mol. Iya enggak? 40 milimol gini. Tapi kalau yang NO, tapi NO kan sebenarnya nggak kita pakai ya. Nah, ini sebenarnya adalah 80. Tapi nggak kita pakai. Kayak gitu. Yang kita pakai kan hanya PB-nya aja. Terus kalau yang ini K2SO4 itu ternyata sama ya. Tadi Mbak lihat nih. Ada 100 kemudian 0,4. Berarti sama aja. Ketemunya adalah 40
milimol juga. Nah, berarti di sini kita bisa buat lagi. Oh, berarti K-nya, kalau misalnya K-nya adalah 40, berarti di sini 80. Nah, SO4-nya 40 milimol juga. Ini Mbak tuliskan dulu di sini 40. Gini ya, berarti yang kita pakai nanti hanya PB plus, kemudian ini. Karena kan yang ada dalam PbSO4 itu adalah Pb2 plus dan SO4 2 min. Seperti itu. Nah, sekarang berarti konsentrasinya berapa? Nah, konsentrasinya tadi kan 100 dan 100 ya. Berarti volume totalnya itu harus digabung 100 tambah 100 jadi 200. Berarti di sini 40. Sekarang dibaginya 200. Nah, ini 40 dibaginya 200, bukan 100 lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi volume total, jadi sudah bergabung keduanya. Gitu ya. Berarti nanti 40 dibagi 200 dan 40 dibagi 200. Atau ketemunya itu 0,2. 0,2. Iya, 0,2 M. Kemudian yang bawah juga sama ya, 0,2 M. Gini. KSP itu kan sebenarnya tadi Mbak bilang hasil kali kelarutan atau hasil kali konsentrasinya. Berarti sebenarnya ini sama dengan hasil kali dari PB yang dari asal, kemudian SO4 dari 0,2. asal. Iya, berarti ini 0,2 dikali dengan 0,2. Ketemunya adalah 0,04. 0,04 atau sama dengan 4 dikali 10 Belum. pangkat min 2. Gini ya. Nah, ini 4 kali 10 min 2, kalau kita lihat hasilnya, ini berarti gimana nih? Sama KSP-nya. Lebih besar, iya apa enggak? Daripada KSP-nya. Jadi, ketika dia lebih besar dari KSP-nya, itu berarti dia akan mengendap. Jadi sesuai, ya enggak? Oh, berarti betul akan terjadi endapan. Tapi kalau misalnya nanti jenuh, itu berarti tidak ada endapan, tapi tidak bisa larut lagi. Sedangkan ketika larut, itu berarti artinya hasil kali ion-ionnya tuh masih kurang dari KSP. KSP itu kayak batas kelarutan gitu lah. Jadi di sini berarti ini betul mengendap. Gitu ya. Nah, sekarang S-nya tuh gimana? Kita tahu KSP itu kan adalah S pangkat 2. Berarti S-nya itu ya KSP atau hasil kali kelarutannya di akar. Iya kan? Berarti sekarang tinggal kita masukin aja ini. 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti ketemunya berapa nih? 2 kali 10 min 1 atau 0,2. Iya nggak? Kebetulan lomba itu kan tadi 0,2 juga. Kok ngitung lagi 0,2 gitu ya? Karena kebetulan ini hasilnya sama. Gitu ya. Jadi memang urutannya agak panjang tapi dikit aja. Nah, sekarang mol zatnya yang mengendap, kan kita tahu S itu sama dengan M-nya. Berarti ini nanti S itu sama dengan konsentrasinya. Nah, berarti di sini 0,2 dikali dengan volumenya. Volumenya itu adalah 200 mili tadi. Berarti 0,2 atau 0,04. Nah, ini nanti yang digunakan untuk mencari massa endapannya. Nah, berarti ini dikali dengan MR dari PbSO4. MR-nya tuh berapa? Nah, PB-nya, oh di sini belum dituliskan ya. Oh, ini di bawah, PB-nya 207, S-nya 1, O-nya 4, berarti 4 kali 16 ya. Nah, tahu di sini ketemunya adalah 303. 303. Jadi kalau kita hitung, berarti ketemunya itu adalah Mbak sudah hitung 12,12 gram. Oh, mengendapnya 12,12 gram. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Ya, gitu. Terus lanjut lagi.
Sekarang nomor 19. Nomor 19 ini kalau udah nomor akhir biasanya itu bukan hitungan ya. Kebetulan di sini hitungan redox juga di sini belum keluar ya, self volta elektrolisis itu belum keluar. Mungkin nanti di soal selanjutnya, di paket selanjutnya. Nah, di sini fungsi protein. Sebenarnya fungsi protein itu sangat banyak ya. Ini nanti masuk babnya itu di bagian makromolekul. Jadi nanti biasanya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya fungsinya. Di sini untuk protein ini ada beberapa peran bagi tubuh ya. Sebagai biokatalisator, pengangkut oksigen, juga makanan cadangan, penggerak otot, pelindung jaringan, dan pengatur reaksi tubuh. Di sini kalau yang berperan sebagai biokatalisator, berarti siapa? Berarti ini adalah peran dari Protein. sumber energi primer. Kalau sumber energi primer berarti energi yang paling Protein, Miss. sumber energi apakah protein? Kalau kita makan nasi, karbo, Hidrat. Nah, Ya. zat pembangun. Hidrat. Nah, zat pembangun ini juga adalah Protein. Iya, karena dia sebagai penggerak otot ya. Iya. Kemudian pelarut Ya. vitamin. Nah, pelarut yang bisa melarutkan vitamin itu berarti yang sama-sama sifatnya dia adalah lemak. Lemak. Jadi di sini yang fungsi protein itu adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. B. Berarti yang ini, Lanjut. yang B. 2. Nah, nomor 20. Nah, ini Enggak ada nomor. ini kegunaan senyawa karbon ya. Aseton, ingat aseton ini berarti adalah turunan dari gugus. Gugus turunan dari alkana ya, masih ingat nggak? Ada apa aja sih turunannya nih? Sudah Mbak tuliskan di sini, nanti bisa kalian cross check ketika sudah dikasih pembahasannya ya. Di sini ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Jadi ini Mbak bahas sedikit saja ya. Kalau alkohol itu gugusnya OH, pasti kalian sudah tahu karena udah kita pelajarin ya. Di sini salah satu fungsinya nih untuk pelarut, bahan baku, antiseptik, kesehatan gitu ya. Kalau ether ini berarti kehilangan H, jadi gugusnya hanya O aja. Sebagai obat bius, tapi sebenarnya sudah jarang digunakan ya, karena obat bius sekarang sudah menggunakan yang lebih aman daripada ether gitu ya. Aldehid, nah aldehid ini contoh yang paling familiar adalah formalin. Formalin. Iya. Kemudian keton. Keton ini adalah memiliki gugus CO double Iya. bond yang diapit 2 alkil. Maksudnya 2 alkil tuh berarti di sini ada 2 karbon ya. Iya. 2 atom karbon gitu maksudnya. Nah, ini Dalam sebagai parfum. iya. Terus yang cewek-cewek biasanya tuh pakai aseton untuk menghilangkan apa? Cat kuku ya. Nah, yang biasanya botolnya warnanya pink gitu. Oh Yang iya, ada iya. baunya, terus kalau kena kuku biasanya terasa agak dingin. Kemudian asam karboksilat nih, yang suka makan bakso pakai cuka. Kemudian yang nggak sengaja pernah gigit semut ya, kalau nggak sengaja ada di minuman itu juga ada asam karboksilatnya. Terus ester, ester tuh yang wangi-wangi biasanya ya. Nah di sini berarti bisa kita cross check nih kegunaan dari aseton yang mana aja kemarin jawabnya apa? Jawabnya apa? Ini udah jelas banget sih sebenarnya jawabannya yang mana. Kalau pemberi aroma, ingat yang ada aroma-aroma wangi-wangi, ada aroma pisang dan lain-lainnya. Ini adalah Ester. ester, iya. Jadi kalau wangi-wangian tuh ester, makanya biasanya dicampurin di makanan. Pengawet, nah kalau pengawet ini formalin biasanya ya. Aseton. Berarti dari aldehid gugusnya. Ya enggak? Atau spesifiknya adalah Aldehid. formaldehid. Nah, bahan bakar Formaldehid. alkohol. Alkohol. Ya, gugus alkohol, etanol itu kan juga biasanya digunakan ya untuk bahan bakar juga. Nah, kalau ini baru gugusnya keton. Aseton. Ya, aseton. Berarti jawabannya adalah nomor berapa? 4 dan 4 dan 5. betul. Berarti jawabannya Ada 5. yang C. Coba kalau kita cross check dari tadi ada yang sambil ingat-ingat jawaban kemarin nggak? Ada yang benar semua nggak kemarin? Enggak. Nah, ada yang salahnya cuma 2 di bawah 5?
Ada nggak? Nggak ngerti cara ceknya, Kak. Oh, belum ada ininya ya? Kuncinya ya? Belum dicek. Oh, Belum dicek, nggak ngerti. oh ya udah, oke, Ya. nggak apa-apa, next deh. Kirain udah ada ininya langsung keluar nilainya. Oke, nah ini adalah pembahasan untuk TKA Kimia yang belum gabung tadi dari awal ya. Kita perkenalan dulu deh, kenalan lagi. Nama Mbak adalah Mbak Anissa. Jadi nanti kalau kita mau bahas lagi sama Mbak Anissa gitu ya. Jadi namanya Mbak Anissa atau bisa dipanggil Mbak Ica, Mbak aja nggak apa-apa atau Kak boleh atau Bu juga boleh. Kak aja nggak apa-apa biar berasa muda gitu ya. Jadi Oke. jadi biar berasa masih seumuran gitu ya. Nah, ini adalah untuk pembahasan TKA Kimia untuk kode A13 yang sudah kalian kerjakan kemarin. Gimana? Setelah kita bahas, ternyata materinya udah pernah kalian pelajarin di sekolah ya? Beberapa ada. Ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah juga karena memang Beberapa ada. beberapa materi itu nggak diajarkan di sekolah. Kadang ada yang di skip, kadang kalau waktu Ada beberapa. berarti makanya kita ke depannya harus ketemu lagi pas les kimia gitu ya. Oke, nah sekarang pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari tadi ada yang ngempet pengen tanya banget nih. Siapa yang mau tanya dulu? Silahkan. Ada yang Saya tanya? mau tanya, Kak. Oke, bentar. Siapa nih? Kenalan ya, kenalan. Namanya siapa, dari mana gitu. Nama saya Nurul Istiqomah dari Banjarnegara. Oke. Mau tanya apa nih? Mau tanya itu yang tadi nomor 8, kenapa yang massa air itu asalnya dari massa hidrat ditambah massa endapan? Oh, yang ini. Ini Iya, deh. iya, iya. Dikurangi. Kenapa itu massa air dari massa hidrat dikurangi massa endapan? Oh iya, kenapa dikurangi? Jadi, senyawa itu ada dua. Yang garam ya, senyawa garam itu ada dua, yaitu hidrat dan anhidrat. Jadi kalau senyawa garam hidrat, itu berarti ada hidratnya, ada airnya. Berarti ini mengandung air. Makanya di sini ada X2O, jadi nyangkut. Paham nggak? Tapi yang satunya itu adalah garam anhidrat. Jadi anhidrat itu berarti tidak mengandung air. Jadi artinya ini kan sebenarnya garam hidrat yang ada airnya nih di sini. Tetapi kemudian dia diuapkan, dipanaskan. Kalau misalnya kita anggaplah garam yang basah ada airnya. Terus kalau diuapkan berarti makin kering kan? Ya nggak? Iya. Jadi yang Iya. menguap itu adalah airnya. Nah, ketika dia menguap, ini harusnya H2O-nya, ini adalah H2O yang gas, karena gas yang menguap, bukan air yang langsung keluar air ya, tapi dalam bentuk uap air gitu. Jadi, kalau misalnya massa awalnya adalah 2,62, artinya kalau endapan yang sisanya adalah 1,36, yang menguap itu berapa? Berarti kan selisihnya, Oh, ya enggak? iya, iya, iya. Jadi ibaratnya tuh kayak garam yang basah sama garam yang kering. Nah, yang menguap kan air gitu. Makanya di sini berarti untuk mol airnya kita menggunakan yang sudah dikurangi. Kayak gitu. Jadi massa awal dikurangi dengan endapan yang terbentuk. Paham nggak? Jadi makanya Paham. 1,26. Kalau garamnya nggak ada airnya ya berarti tidak akan menguap airnya gitu. Tapi karena ini ada airnya, makanya di sini nilai X itu pasti akan sebanding dengan yang ada di belakang atau dengan koefisiennya. Misalnya nih ada airnya 7, ya menguapnya pasti 7 kan? Ada airnya Iya. 5, masa menguapnya 8, tiganya dari mana? Ya enggak? Jadi bisa Iya. disimpulkan pasti dalam persamaan penguapan ini koefisien itu ya akan sebanding dengan jumlahnya, jumlah garamnya, jumlah dari air yang menguap berapa molekul. Nah, itulah kenapa kita membandingkan itu dari molnya. Ini Mbak tambahin ya di sini perbandingan mol. Itu berhubungan. Perbandingan mol. Nah, perbandingan molnya berarti 0,01 sama 0,07 kan. Jadi 1:7. Kalau ketemunya 1:4, berarti CaSO4 4H2O. Gitu ya. Iya. Jadi
Berarti kalau misalnya nanti airnya ada 6, ya berarti 6 kayak gitu. Paham nggak? Paham. Makasih, Kak. Ya oke, sama-sama. Lagi siapa lagi yang mau tanya? Di sini kita sistemnya diskusi ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu untuk tanya. Silahkan tanya aja. Tapi tanyanya yang kimia ya. Nanti kalau tanya yang lain, Mbak nggak bisa jawab ya. Jadi tanyanya silahkan tanya yang kimia aja. Nanti kalau mau lebih lengkapnya pas kita les. Jadi jangan lupa untuk gabung les ya. Oke? Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Kan itu. Siapa lagi yang mau tanya nih? Gimana cara melihat misalnya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratun Afra. Saya berasal dari Banda Aceh. Oke, dari Banda Aceh. Mau bertanya, yang nomor 20 itu maksudnya gimana ya? Zat pewangi itu. Gimana? Maaf dek, bisa diulangi suaranya agak ini ya, kurang jelas. Nomor 20. Ya, yang ditanyakan adalah Yang ada zat pewangi. oh yang ini, Esther. Ya, Jadi yang ada pemberi aroma. aroma. Iya, jadi kalau Itu maksudnya Esther, maksudnya gini, Esther itu kan gugusnya. Nanti kan berarti ada yang C-nya 1, ada yang C-nya 2, gitu ya. Nah, mereka ini masing-masing memiliki bau yang khas. Misalnya yang C-nya 1 nanti baunya apa? Jadi punya kekhasan. Oh, Ya, jadi maksudnya tuh dia punya bau yang khas sehingga dia itu biasanya gini kayak amil asetat itu nanti dia baunya bau pisang kayak gitu. Terus nanti yang lainnya itu memiliki bau misalnya apel kayak gitu. Jadi punya bau yang khas. Jadi itu salah satu cirinya ester tuh memang ada baunya. Makanya dia sering digunakan untuk penambahan pada zat makanan gitu-gitu. Nah ini sebentar Mbak masukin deh datanya. Beberapa contohnya ya untuk baunya, aromanya. Sorry, bisa belum nih? Nah, bisa kelihatan nggak di situ? Kelihatan? bisa. Ya, jadi amil asetat atau pentil asetat ini nanti dia baunya bau pisang, bau apel tuh metil butirat gitu. Jadi mereka tuh punya bau yang khas, makanya kadang ditambahin. Dan bau-bau yang lainnya. Cuman kalau yang spesifik yang lainnya itu biasanya senyawanya sudah kompleks. Tapi intinya ester itu adalah memiliki bau yang khas. Bau khas tuh bukan berarti kayak alkohol ada bau. Itu kan cuma bau aja ya kalau bau alkohol misalnya gitu ya. Kalau kalian pakai apa namanya untuk membersihkan luka, itu pasti ada baunya. Tapi bukan bau itu yang dimaksud. Jadi baunya lebih spesifik lagi. Jadi punya karakter masing-masing. Maksudnya tuh itu. Kita. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, oke. Berarti sudah ya. Dan terus siapa lagi nih? Coba kalian yang mau tanya lagi yang masih penasaran. Saya, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Askianasya. Saya berasal dari Sabang. Saya Oh, ingin dari bertanya, Sabang. Oke. Kak, bagaimana cara kita menentukan atau melihat suatu struktur Lewis itu berikatan atomnya satu sama lain? Sekian Lihatnya pertanyaan dari dari saya. mana? Berarti tadi yang ini ya, yang ada Lewisnya ya. Iya. Sebentar, Mbak cek dulu. Ini. Iya, Kak. Ya. Jadi, struktur Lewis itu sebenarnya kan yang menunjukkan elektron valensinya. Jadi misalnya gini. Ini Mbak buat di bawahnya aja ya untuk tambahan diskusi ya. Materi tambahan gitu. Oke, struktur Lewis itu kan menunjukkan bentuk ikatannya. Bentuk ikatan berdasarkan dari elektron valensi.
Kalau misalnya nentuin elektron valensi itu kan berarti yang pakai SPDF gitu ya. Terus pakai 28 itu juga bisa. Sebenarnya struktur Lewis itu contohnya misalnya ada Ca. Ini sudah Mbak tuliskan aja ya, valensinya ada 2. Kemudian ada Cl. Cl ini valensinya 7. Gimana nanti kalau dia beri ikatan? Iya enggak? Pertanyaannya itu kan. Gimana Iya, kok dia Kak. bisa berikatan? Terus ikatannya nanti apa? Nah, sebenarnya kalau misalnya ikatan itu kan pasti erat kaitannya dengan dia itu menuju kestabilan. Berikatan itu kan tujuannya untuk membentuk kestabilan. Atau pengen supaya dia itu oktet kayak gas mulia atau elektronnya itu 8. Nah, di sini kalau misalnya Ca itu kan berarti Mbak buat sebagai warna hitam aja nih. Berarti ada 2. Berarti ada satu. Gini ya. Kemudian untuk Cl berarti kan dia ada 7. Karena valensinya 7. Jadi biasanya itu dituliskan sebagai cross dan dot. Dot itu berarti titik kayak gini. Kalau cross itu berarti pakainya silang untuk membedakan. Jadi misalnya ini 1. Nah, ini pakainya silang. Sebenarnya bagusnya itu cross and dot. Cuman tadi Mbak pakainya dot aja untuk mempercepat gitu ya. Saya kalau kita pakainya ini biasanya agak lebih lama. Tapi kalau kalian di kertas ya pasti lebih cepat gitu ya, tinggal coret-coret gitu kan. Nah, ini berarti kan ada satu elektron di sini. Ya enggak? Terus berikatan sama yang mana? Ini kan masih satu. Berarti bisa nggak berikatan? Bisa. Ya enggak? Bisa. Ya, dia kan Ya. tujuannya untuk berikatan. Kemudian di sini berarti harusnya satu lagi. Makanya berarti nanti yang terbentuk itu adalah Ca-nya ada 1. Nah, ini. Nah, kemudian Cl-nya berarti berikatan di sini 1. Kemudian nanti di sebelah kanannya 1. Mbak, kalau mau bikinnya atas bawah boleh nggak sih? Gitu ya. Boleh. Membuat ikatan tuh boleh atas bawah kanan kiri itu boleh. Cuman ini untuk memudahkan aja. Nah, jadinya kayak gini. Oh, berarti ini sebenarnya Ca berikatan dengan 2 Cl. Atau kalau kita tuliskan biasanya kayak gini ya. Ca strip strip gitu ya. Cl Cl. Paham nggak, Dek? Paham. Jadi kayak gitu. Lagi contoh lagi, misalnya Mbak kasih contoh satu lagi deh. Ada N, ini valensinya adalah 5, kemudian H, valensinya itu adalah 1. Berarti kan nanti ada N yang 5, terus ada H yang 1, gitu kan? Jadi kalau Iya. Mbak tuliskan N-nya ada 5, Mbak pakai dot aja semua biar cepet. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kosong ada berapa tuh? Yang cuma sendirian berarti ada 3. Udah. Ya enggak? Nah, ini kan bisa diisi dengan H yang valensinya 1. Berarti kita bisa tulis di sini H. Nah, berarti struktur Lewisnya kayak gini. Oh, berarti ini membentuk NH3. NH3. Ya, ya enggak? Nah, kayak gini. Ini struktur Lewisnya. Cuman memang kalau secara internasional itu pakainya cross and dot. Cuman di sini karena kita supaya cepet aja ya nulisnya, jadi Mbak pakainya dot, tapi Mbak bedain warnanya pakai merah sama warna hitam. Hitam. Kalau kalian nanti pakai buku, biasanya pada lebih suka warna-warni. Kadang Mbak lihat catatannya ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya biru, kuning gitu ya. Selama itu memudahkan dan menyenangkan untuk belajar gitu ya. Jadi silahkan, kalian kalau mau coba bikin Lewis, boleh pakai berbagai warna. Bentuknya apa aja, pakai bintang pun boleh. Pakai segitiga pun boleh. Pakai kotak juga boleh. Yang penting kelihatan punya siapa. Gitu. Gitu deh. Jelas? Jelas, Kak. Makasih ya, Oke, Kak. sama-sama. Oke, yang lain siapa lagi yang mau tanya? Coba. Apa udah paham semua nih? Silahkan yang masih bingung.
Oke, ada yang mau tanya lagi tidak? Terkait yang kita bahas dulu boleh. Mbak, aku masih belum paham. Tadi literasi itu gimana sih literasi misalnya? Boleh tanya lagi. Jut, jut. Halo. Oke, coba kita lihat nih Try teman-teman kita ada berapa sih yang bareng di sini? literasi. Ada 16 ya yang join sama kita hari ini. Ya, 16. Ya, 16. Oke, 17. siapa lagi nih yang mau tanya lagi? Sebenarnya nanti kalau kita mau yang lebih detailnya nanti akan pasti Mbak jelaskan ketika kita sudah les KBM ya. Jadi silakan yang mau bergabung nanti kita bisa les kayak gini lagi juga bisa langsung daftar aja di Sigma. Oke. Ayo, ada lagi nggak yang mau tanya? Aduh, kayaknya udah pinter-pinter banget nih. Mau tanya apa perbedaan literasi dan netralisasi perbedaannya? Oke, Mbak bahas ya. Jadi reaksi titrasi itu adalah reaksi netralisasi. Titrasi itu adalah percobaan yang digunakan untuk membuat senyawa itu netral. Jadi pakainya titik Oh, ekivalen namanya ya. Itu biasanya nanti kita pelajari di kelas 11. Nah, di sini Biar aja reaksi berjalan kalkulasi gimana? aku habis nih. Udah 2 GB pakai aku habis. Itu. Oke, lanjut ya. Jadi reaksi titrasi netralisasi itu berarti artinya netral. Netral itu berarti ya dia tidak bersifat asam dan tidak tidak bersifat bersifat basa. asam. Iya. Ya gimana? Tidak. Kayak kalau misalnya kita ini nih, jangan kita deh contohnya untuk seseorang yang mengalami asam lambung. Itu kan di lambung HCl. Iya apa enggak? Gambarannya. Oh, di lambung tuh HCl. Berarti kalau kita minum obat promah, jangan sebut merek ya, kita Iya. antasida. Nah, itu kan mengandung basa. Ibaratnya untuk menetralkan supaya lambung kita itu tidak terlalu asam. Ya enggak? Supaya netral. Kita menggunakan antasida. Nah, di sini sama konsepnya itu menetralkan. Berarti di sini mol asam itu harus sama dengan mol basa. Atau sebenarnya OH- itu harusnya sama dengan H+. Ya enggak? Sebenarnya tuh itu. Tapi kalau asam dan basa Iya. itu punya valensi. Itulah kenapa di rumus titrasi itu akan ada valensi asam dan valensi basa. Jadi kita harus memperhatikannya itu. Kalau misalnya ini, nah ini valensinya berarti Na-nya tadi Mbak tuliskan 1 ya, tapi belum Mbak kasih catatannya, jadi Mbak tambahin lagi aja. Terus di sini untuk BaOH2 berarti valensinya adalah 2. Jadi kalau titrasi itu wajib ada valensi deh. Kenapa? Iya, Kak. Karena valensinya kan tidak tidak selalu semuanya 1. Kalau 1 nggak pengaruh. Kalau sama-sama 1, sama-sama 2 nggak pengaruh. Tapi kalau nanti dia itu valensinya berbeda, berarti ini adalah NB. Nah, jadi nanti pengaruh kalau dia valensinya berbeda. Gitu. Oke. Nih. Nah, NB, NA, supaya nanti pas kalian belajar lebih gampang ya dipahami dan dipelajari. Paham deh? Jadi literasi itu sama aja sama netralisasi. Heeh. Cuman supaya dia itu Sama. bersifat asam basa aja. Jadi H+ harus sama dengan OH-. Kayak gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Lagi ada yang mau tanya lagi enggak? Ayo, siapa yang mau tanya nih? Nanti kepikiran, nanti aduh tadi nggak tanya nih kimia, padahal aku masih penasaran gitu. Oke, ada yang mau tanya tidak?
Oke, tapi gimana teman-teman? Bisa dipahami nggak penjelasan kimia hari ini? Malam hari ini? Bisa. Bisa, oke. Karena kan kimia memang ya harus coret-coret gini ya, jadi pembahasannya mungkin nanti akan cukup banyak. Tapi pakai sistem kayak gini gimana? Enak dibahasnya kayak gini, mudah dipahami ya. Jadi bisa buat coret-coretin. Mudah. Oke. Nah, ini belum ada yang mau tanya nih. Apa udah mau keburu malam mingguan ya? Saya hari ini malam minggu ya, waktunya untuk istirahat nanti setelah belajar, sangat produktif ya. Terima kasih untuk teman-teman Ya. semuanya yang sudah join malam hari ini, seru-seru semuanya. Berlangsung dua arah ya pembelajarannya, karena ketika Mbak tanya kalian sangat responsif untuk menjawab dan semuanya kondusif dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti untuk pembahasannya akan Mbak share melalui grup ya tentunya, nanti dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau tanya silahkan boleh tanya lagi di sesi berikutnya selanjutnya ketemu kimia atau mungkin ketika mau WA atau apa silahkan ketika Mbak bisa menjawab. Insya Allah akan Mbak usahakan untuk belajar diskusi bersama kalian ya meskipun lewat online begitu. Berarti belum ada yang mau tanya nih? Belum? Belum. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, berarti hari ini kita mungkin belajar dulu sampai sini ya. Tapi Alhamdulillah sudah sangat banyak yang kita pelajari. Nanti tinggal kita matangkan lagi ketika kita pembelajaran untuk mendalami materinya ya. Jadi kalau KBM kan nanti kita bisa sehari itu bahas beberapa bab gitu ya. Atau soal lebih mendalam lagi, review materinya supaya lebih ngena lagi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Oke. semua teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dengan mudah ya, menyenangkan dan jangan bosan-bosan kalau nanti kita kelas kimia ya ketemu Mbak lagi. Jadi terima kasih untuk Oke, waktunya Mbak. untuk semua yang sudah bergabung ya. Sehat-sehat selalu. Mbak tutup dulu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mbak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa. Selamat beristirahat dan berlibur. Iya, Oke. Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama.